Kenapa sih orang masih pada suka pusing, bingung, kayak simple banget intermittent fasting. Kenapa orang masih suka nanya? Kadang gue lihat video orang lain nih, ya kan. Orang lain bahas tentang diet, ngomongin tentang intermittent fasting. Masih ada aja orang bingung. Lo kenapa sih sama kebingungan intermittent fasting? Kan simple. Konsepnya gini, konsepnya simple banget sampai orang tuh kalau masih nggak ngerti, gue nggak ngerti. Intermittent fasting itu artinya kalau digamblangin bahasa Indonesia ya, itu puasa berselang. Nah, bukan puasa pakai selang, bukan gitu guys. Tapi berpuasa tuh ada selang waktunya, ya kan? Kayak puasa pada umumnya. Puasa itu secara KBBI, asal kalian tahu aja, artinya menahan diri. Menahan dari konsumsi, menahan dari sesuatu. Kan bisa nih orang bilang namanya, gue lagi puasa sosial media. Nah itu juga puasa, nggak harus beragama kok untuk berpuasa. Oke, balik ke topik intermittent fasting. Konsepnya intermittent fasting adalah lu itu berpuasa selama beberapa jam, terus lu makan juga beberapa jam aja. Contoh, misalkan paling standar umumnya 12-12 atau enggak 18-6, ya kan 24 jam. Lu tuh cuman makan selama 6 jam aja. Contoh, misalkan lu makan jam 12 siang, berarti lu tutupnya nanti di jam 6 sore misalkan. Sorry, kebalik, 16-8. Jadi lu makan jam 12 siang, nah tutupnya nanti jam 8 malam. Simple, gitu doang. Tapi tetap harus lu kontrol makanannya. Nggak bisa lu sembarang makan ini, itu lu pengen makan, itu percuma pada akhirnya. Oke, sama aja lu percuma. Cuman konsepnya simple, lagi-lagi simple. Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam, itu lu cuman makan dan minum. Sorry, maksudnya jadi jam 12 siang sampai jam 8 malam, itu hanyalah waktu di dalam satu hari kalian bisa makan dan minum. Kayak gitu. Simple banget gak sih? Nah terus di lain waktunya gimana? Ya lu berpuasa, lu gak makan. Lu gak makan sama sekali. Secara ajarannya gitu ya, lu masih boleh minum. Dan minumnya pun cuma 3. Yang zero kalori. Bahasanya zero kalori. Dianggap zero. Atau 0 kalori. Air, kopi hitam, gak pakai gula, gak pakai creamer, gak pakai apapun, hitam, sama teh tawar. 3 minuman itu secara hitungan dianggap under 5 kalori, sehingga ya bisa diabaikan gitu. Kita 5 kalori bisa kebakar dengan mudah. Dari situ orang berpuasa tuh, berarti dari jam 12 siang, dari jam 8 malam sampai jam 12 siang besoknya, itu kalian berpuasa nggak makan dan nggak minum, kecuali 3 minuman tadi. Air putih, kopi, ya kan? Air putih, kopi, sama teh tawar. Itu aja. Kalau ada yang bilang, tapi ada cuka lah, ini segala macam, itu udah advance segala macam. Gue cuman pengen, lu kalau lagi puasa intermittent fasting itu gak pusing, gak ribet, gak banyak obrolan. Syaratnya cuma 3. Makan, ya kan, di jam makan. Puasa di jam puasa, pas puasa, boleh minum air putih, teh tawar, kopi hitam. Gile, itu kurang simpel dari mana bro? Bayangin, itu kurang simpel dari mana? Coba, cuman 3 itu doang. Orang ya diet di luar sana ya, ada yang diet carnivore, ya kan? Ada yang diet no karbo, nggak boleh makan gula, nggak boleh makan, ribet, pusing, ya kan? Ini gue informasi yang udah menyebar luas di seluruh dunia gitu ya. Namanya intermittent fasting. Simple, nggak ribet, nggak pusing. Memang berpuasa itu tidak mudah, ya kan? Kita ngelawan bosen, kita ngelawan ya rasa ingin makan. Tapi kalau misalkan teman-teman ngelakuinnya lagi kerja, atau ada kerjaan rumah buat ibu-ibu, istri di rumah gitu ya, itu kan banyak caranya untuk supaya gak makan. Sesimpel itu. Nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Konsepnya gitu aja. Gak makan, oke? Kalau ada yang nyicip ya bisa aja nyicip, tapi kecil banget. Ya, kecil banget. Kayak cuman, gitu, tahu rasanya. Udah. Tapi kalau untuk makan ya kan, ini misalnya nih bekel ya kan, ini ada roti tawar segembleng, lu makan, iya itu udah batal puasanya. Kenapa sih kalau batal? Kalau batal itu menurut jurnal-jurnal ya kan, menurut ahli-ahli yang sudah urusan dietitian gitu-gitu, pas kita berpuasa itu terjadi namanya autofagi. Tubuh itu memakan infonya sih memakan lemak, mencari energi ya kan, karena kita nggak ada makanan, dia akan memakan dari sel-sel dalam tubuh dulu.
Kalau ada salah bahasa mohon diganti, mohon direlat di komen. Tapi pada intinya dia terjadi autofagi kayak gitu. Dia nggak pakai gula, ya kan, supaya sebagai sumber energi. Dicari energi cadangannya. Nah, itu datang dari mana? Dari lemak. Nah, itulah kenapa kita harus intermittent fasting, nggak makan. Supaya apa? Supaya autofagi itu terjadi. Simple banget kan teman-teman? Konsepnya simple banget. Please, konsepnya simple banget. Jadi kalau masih ada yang mau nanya, di komen boleh. Ya, di komen boleh. Cuman tolong ngertiin kalau konsepnya simple banget.